Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Ikhwan di channel Cut Bang Dokter. Sudah lama juga ya, semenjak video terakhir aku yang masalah stroke, kira-kira sudah 1 bulan lebih. Itu karena kemarinnya aku memang sedikit sibuk, lagi kejar deadline tugas internship, tetapi alhamdulillah sekarang sudah selesai dan paling tidak aku bisa mengupload video yang lainnya. Oke, pada kesempatan hari ini adalah edisi khusus dari video Cut Bang Dokter. Long life learning itu adalah moto di dunia kesehatan, di mana seseorang yang sudah disumpah menjadi dokter ataupun tenaga medis wajibkan untuk tetap mengupdate ilmunya, karena ilmu medis dan ilmu kesehatan itu selalu berkembang dan kita tenaga medis dituntut untuk memberikan pelayanan medis yang optimal kepada pasien kita. Dan buat kamu yang masih harus beraktivitas di luar, aku ingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Masa pandemi ini jangan lupa untuk mencuci tangan dan memakai masker, dan yang paling penting itu social distancing. Di video kali ini kan long life learning, jadinya aku aku sendiri nih pengen belajar lagi, dan buat kalian juga video ini aku tujukan kepada mereka, teman-teman sejawat aku dan dokter-dokter yang sudah bekerja melayani masyarakat, agar tetap senantiasa kita belajar mengimprovisasi diri kita dan mengupgrade diri kita agar ilmu kita tidak ketinggalan. Di long life learning ini mungkin bahasa yang aku pakai ini bakalan sedikit lebih advance, berbeda dengan bahasa-bahasa yang aku gunakan pada saat aku menjelaskan masalah diet, masalah stroke ya pada orang awam. Tetapi di sini bahasanya sedikit lebih advance, sedikit lebih medis dan klinis. Tetapi nanti mungkin ada beberapa part yang aku bakalan sesuaikan juga agar bisa ditonton oleh banyak orang. Long life learning pertama ini aku ingin membahas tentang epilepsi. Very short. We have Have you guys handed John's in done the work. Yeah. John, have you handed in a John? Pertama-tama kita bakalan membahas tentang definisi dulu. Karena ini long life learning, so kita based on textbook ya. Tetapi nanti kita bakalan melihat kasusnya, nanti ada aku post beberapa video yang aku kutip dari YouTube juga. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan kita sama-sama bisa belajar tentang epilepsi. Buku yang aku pakai untuk belajar epilepsi kali ini adalah Harrison Internal Medicine. Buku ini lumayan lengkap ya. Tidak hanya menjelaskan tentang internal medicine, tetapi juga menjelaskan tentang neurologi, kardiologi, dan berbagai subspesialis lainnya. Seizure itu adalah kejang ya, dari bahasa Inggris. Dan itu berasal dari bahasa Latin yang artinya sacire. Artinya itu adalah to take possession of. Orang-orang yang mengalami seizure, dia itu secara tidak sadar tubuhnya itu dikendalikan atau dirasuki atau diambil alih. Istilah medisnya itu adalah gangguan listrik otak yang bermanifestasi sebagai gangguan sensoris, gangguan motoris, dan gangguan otonom. Epilepsi itu sering disebut oleh orang awam sebagai penyakit ayan ya. Jadi kalau misalnya orang tergeletak di tanah, kemudian dia kayak tegang gitu ya, otot-ototnya kaku, kemudian mulutnya berbusa, matanya melirik ke atas, itu disebut sebagai penyakit epilepsi. Tetapi pada umumnya itu tidak semua penyakit epilepsi itu seperti itu, dan tidak semua orang-orang yang tergeletak seperti orang ayan itu adalah epilepsi ya. Jadi epilepsi itu apabila tidak ada penyebab lain, artinya penyebab dia ini bersifat kronis dan disebabkan oleh aliran listrik di otak yang terganggu. Misalnya dia ada gangguan metabolisme, misalnya kaliumnya itu tinggi di dalam darahnya sehingga menyebabkan epilepsi dan kejang. Tetapi hal tersebut kan bisa kita koreksi. Kita bisa terapi kalium yang tinggi tersebut sehingga dia bisa kita cegah epilepsinya. Dan itu bukan epilepsi, tetapi kita sebutnya sebagai kejang yang dikarenakan gangguan metabolik atau metabolic disturbance. Tetapi kalau memang epilepsi ini penyebabnya idiopatik,
kemudian penyebab yang bersifat kronis, dan biasanya areanya itu adalah intrakranial, artinya dia bersumber di dalam otaknya sendiri. Jadi klasifikasi tentang seizures itu ada banyak ya, cuman kalau dari dulu aku koas, pembagiannya selalu merujuk pada ILAI, yaitu International League Against Epilepsy. Jadi yang terbaru kali ini 2017, cuman kalau di textbook Harrison aku ini ILAI yang sebelum 2017. Tetapi perbedaannya hanya di sini aja teman-teman. Kalau misalnya ILAI yang terbaru termasuk di textbook aku, itu dia membagi epilepsi itu berdasarkan 3 doang. Jadi yang pertama itu ada focal seizure, kemudian ada generalized seizure, dan seizure tipe lain. Kalau misalnya focal seizure itu artinya letak fokus ataupun letak sumber aliran listrik yang abnormalnya itu berasal dari satu titik saja. Kita tahu bahwa otak manusia itu terbagi atas 2 hemisfer, right hemisphere dan left hemisphere. Misalnya vokalnya itu hanya terletak di sebelah hemisfer saja, dan kalau misalnya generalized, dia akan tersebar ke 2 region hemisfer tersebut. Jadi yang pertama itu ada focal seizure, ya seperti yang aku bilang tadi. Focal seizure ini dia bisa bermanifest bermacam-macam ya. Salah satunya bisa manifestasi sensoris, bisa manifestasi motorik, dan juga bisa bermanifestasi sebagai otonom. Dan kalau misalnya yang general seizure ini banyak ya pembagiannya. Salah satunya ada absence seizures yang terkenalnya. Dia pembagian absence ini ada typical dan atypical. Kemudian ada GTC, kepanjangan dari General Tonic Clonic Seizure. Kemudian ada Clonic Seizure. Kemudian ada Atonic Seizure. Ini juga merupakan epilepsi yang terkenal ya. Kemudian Myoclonic Seizure. Focal Seizure di ILAI 2017 itu dia ada penambahan yang bahwa focal seizure-nya itu apakah ada terdapat cognitive impairment ataupun tidak. Cognitive impairment ini adalah di mana keadaan seseorang itu tidak aware terhadap environment-nya. Kemudian yang seizures tipe lainnya ini ada banyak ya tipenya, terutama kebanyakan itu yang berbahaya ada di anak-anak ya, seperti infantile spasm, Lennox-Gastaut syndrome, MLTE ya, itu adalah salah satu kasus aku yang termasuk kasus langka. Waktu aku koas dulu aku dapat mesial lobe temporal epilepsy dan epilepsi jenis lainnya. Itu persatu dari jenis-jenis epilepsi tadi kita harus mengerti mekanisme epilepsi, mechanism of epilepsy. Oke, di sini menurut patofisiologi dari Harrison ya. Secara umum aku ringkas saja, pada saat membran sel saraf ya, di otak itu mengalami influx kalsium ya, maka voltage-nya akan terbuka, natrium akan masuk ke dalam sel. Kalium bakal meninggalkan intrasel ya, keluar sel. Jadi yang namanya hyperpolarization. Kemudian terjadinya electrical burst secara synchronized dan terjadi secara paroksismal. Depolarisasi demikian menyebabkan terjadinya electrical burst pada presinaptik, dan kemudian elektrik ini akan menyebabkan terjadinya proses yang dinamakan sebagai epileptogenesis. Terdapat sirkuit baru network neuron yang menjadi abnormal. Neuron inhibitnya itu berkurang dan neuron excitatoriknya itu meningkat. Lama-kelamaan neuron inhibitnya menjadi loss sehingga terjadilah sirkuit kronik tadi. Oke, yang pertama itu ada focal seizure. Focal seizure itu adalah epilepsi yang terjadi ya di vokal, letaknya itu vokal di satu hemisfer saja. Manifestasinya bisa sensoris gitu, bisa motoris, bisa otonom. Nah, kalau misalnya motorik kita mungkin sudah sering ya. Kalau misalnya ada orang kejang tiba-tiba otot-otot tangannya itu kaku ya, bergerak dengan sendirinya ya, klonik gitu. Tetapi bisa juga dia sensoris, misalnya kayak lumpuh gitu, tidak bisa terdapat rasa baal di bagian ekstremitasnya ya, seperti orang stroke ya. Itu juga merupakan salah satu bagian dari focal seizure yang bermanifest sebagai sensoris. Ataupun dia otonom.
otonom itu seperti berkeringat, pilu ereksi, seperti terangkatnya rambu-rambutnya itu kayak merinding gitu ya. Biasanya yang dia itu manifestnya itu otonom, letak dari vokalnya itu adalah di lobus temporal, karena lobus temporal ini dekat sama hipokampus dan sering biasanya berkaitan dengan reaksi-reaksi otonom ya. Nah, di buku Harrison ini menariknya ada membahas 3 jenis ataupun manifestasi khusus dari vocal seizure yang bermanifest sebagai motorik. Yang pertama itu Hewlings-Jackson atau Jacksonian March. Jadi awalnya itu dia terjadi pada bagian ekstremitas yang lebih kecil, kemudian menyebar ke ekstremitas yang lebih besar lainnya. Dulu waktu aku koas ya, ada pasien yang dia didiagnosa sebagai stroke infarct. Pada saat pasien ingin dipindahkan nih dari bed pasien ke tempat room CT scan itu, peletakan CT scan mula-mula dari sendi kecil, dari fingersnya, kemudian urinsnya, kemudian menyebar ke semua limbnya gitu ya. Jadi ekstremitasnya kena. Dan pada saat itu memang benar dia tidak ada gangguan cognitive impairment, artinya dia sadar waktu itu. Dan dia memanggil istrinya pada saat dia kejang ya kan. Jadi istrinya juga sedih waktu itu, dan aku baru baca gitu. Jadi kan waktu aku stase saraf aku baca Jacksonian March itu seperti itu, dan aku langsung lihat ternyata fakta di lapangan memang mirip seperti apa yang ditulis di buku. Saat hasil CT scan sudah keluar dan aku ngebaca nih ya. Jadi area gelapnya, hipodensnya atau area infarktnya itu lebih berat di sebelah kirinya gitu. Walaupun sebelah kanannya itu juga sudah infark. Kalau misalnya bisa kita simpulkan, area region otaknya itu sudah 70% mengalami infark ya. Dan stroke yang disertai dengan kejang ya, epilepsi kita sebutnya, itu sangat sering ya. Karena pada saat dia itu mengalami stroke kan oksigen di dalam otaknya itu berkurang, sehingga akan terjadi yang namanya metabolisme anaerob. Nah, metabolisme anaerob ini apabila dibiarkan dalam waktu terus-menerus, maka ini akan menyebabkan depolarisasi yang nanti akan mencetuskan epilepsi. Kemudian yang kedua ada thought paralysis. Jadi Jacksonian March ini bisa ditemanin oleh gejala yang thought paralysis, walaupun jarang. Jadi kalau misalnya thought paralysis ini adalah sensasi kesemutan ataupun baal. Jadi ini dia termasuk dari bagian sensoris ya. Kemudian yang ketiga itu ada epilepsi partialis continua. Jadi epilepsi partialis continua, dia vocal seizure juga ya. Tetapi dia terjadi secara terus-menerus ya, sepanjang hari ya, dari beberapa jam sampai sepanjang hari terus-menerus. Dan ini biasanya refractory to the treatment. Jadi dia tidak bisa diobatin dengan farmakologis, dan jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan terapi-terapi yang ekstrim dan lebih invasif seperti metode deep brain stimulate dan terapi prosedur lainnya yang dianggap ekstrim dan masih sangat langka untuk digunakan seperti brain split operation. Kemudian kita masuk ke generalized seizure. Paling terkenalnya adalah general tonic-clonic. Terdapat 2 fase, yaitu pertamanya itu adalah tonic phase, di mana ekstremitasnya itu mengalami tonik. Kemudian trunksnya juga membentuk busur ya, bagian punggungnya membentuk busur, dadanya itu juga berkontraksi, larinya kemudian berkontraksi juga, muncul cardinal sign yang kita tahu sebagai ictal cry. Bibir pasien itu cyanosis. Kenapa? Karena larinya ini berkontraksi, kemudian dadanya menghimpit berkontraksi seperti ini. Jadi dia cyanosis pada saat itu. Dan yang paling diperlukan bagi tenaga medis pada saat hal-hal seperti ini adalah tetap memperhatikan primary survey. Jadi dari A, B, C, ya airway dulu, kita suction jalan nafasnya, kita bebaskan jalan nafasnya, kemudian breathing, kita kasih oksigen, karena kita tahu bahwa otak yang mengalami hipoksia dalam waktu yang singkat itu sangat berbahaya. Dan kemudian kita perhatikan aspek lainnya. Nah, kemudian pada saat dia setelah mengalami fase tonik tadi, kemudian dia masuk ke fase klonik. Nah, pada fase klonik ini dia limbnya ekstensi semua, kemudian ekstremiti atasnya juga ekstensi semua, dan disertai dengan gerakan repetitif. Nah, pada saat fase klonik ini biasanya disertai dengan reaksi otonom lainnya, seperti dia itu
Kalau misalnya buli-bulinya penuh ya, kandung kemihnya penuh, itu dia bisa mompol secara tiba-tiba gitu. Kemudian dia memasuki fase post-iktal. Jadi pada saat dia memasuki fase post-iktal ini dia bisa langsung tersadar dengan disorientasi sedikit gitu, ataupun sedikit kebingungan, ataupun dia bisa tidak sadarkan diri. Kemudian absent seizure, pada saat dia lagi serangan gitu, dia tiba-tiba bengong gitu. UKM PPD, anak sering melamun sendiri gitu ya. Ini disebut sebagai absent seizure. I had a little puppet. His name was Tiny Tim. Katie, why do you keep stopping the rope? Come on then, Katie, give me the rope. Kemudian berikutnya ada atonic seizure. Nah, kalau misalnya tonik artinya tonus, artinya dia berkontraksi. Kalau atonik artinya dia kehilangan kontraksi ya. Dia kehilangan tonus ototnya ya. Jadi beragam, dia ada total, ada parsial. Ada yang orang atonic seizure sampai dia terjatuh, lagi berjalan, lagi serangan tiba-tiba dia langsung terjatuh. Ada juga orang yang parsial. Jadi seperti orang yang mengantuk, lagi membaca buku misalnya kan, tiba-tiba dia terjatuh gitu. Karena dia parsial. Kemudian berikutnya myoclonic seizure ya. Jadi myoclonic seizure ini adalah bentuk, aku rasa bentuk yang paling ringan dari generalized seizure, terjadi pada ekstremitas kecil. Ya, seringnya biasanya sedang memegang pulpen gitu ataupun memegang sendok makanan, tiba-tiba jerk, tangannya itu berkontraksi secara tiba-tiba. Jadi terkesan seperti melempar barang seperti itu ya. Oke, tadi sudah kita berbicara tentang focal seizure, kemudian generalized seizure ya. Kemudian kita ngomong sedikit tentang epilepsi jenis lain. Salah satunya adalah mesial lobe temporal epilepsy. Tadi kita sudah singgung sedikit ya. Fokusnya itu dia di mana dan gejalanya seperti apa. Kemudian ada sindrom lainnya seperti Salam seizure ya. Jadi dulunya sih dokter konsulen aku bilang kalau misalnya Salam seizure ini gejalanya seperti orang mau salaman gitu ya. Tetapi memang ada yang gejalanya seperti itu ya, khususnya pada infantile, dan ada juga gejalanya yang tidak khas seperti itu. Pada saat aku lagi fase internship ya, aku ada dapat kedua orang tua yang dia sangat aware sama perkembangan anaknya. Mungkin karena dari masa pandemi ini dia kan sering ngumpul sama anak-anaknya. Jadi anaknya ini masih balita ya, masih usia 3 tahun kalau aku nggak salah. Masih 2 tahun ya kalau nggak salah. Jadi dia mamanya ini notice ada terjadi suatu perubahan yang aneh pada anaknya. Tiba-tiba anaknya melamun gitu ya, melamun seperti tipe absen nih, tetapi kayaknya bukan absen seizure. Sering melamun, tiba-tiba ada jerk dari tangannya seperti kayak Salam seizure seperti itu. Dan ibunya bertanya, ini seperti apa? Ini kok tiba-tiba seperti ini tingkah laku anak saya. Dan dia setelah fase iktalnya, ibunya juga notice bahwa ada gerakan otomatisme seperti mata mendiri ke atas dan anak tiba-tiba senyum dan ketawa sendiri. Nah, angker gitu ya, ini merupakan gerakan otomatisme. Apabila anak tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama, ini kemungkinan bakalan merusak intelektual anak ya, karena ini kan sifatnya intrakranial epilepsi ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong masalah epilepsi, dia bisa pure epilepsi idiopathic. Kita tidak tahu kenapa dia tiba-tiba epilepsinya tercetuskan ya. Artinya tidak ada penyebab yang secara real men-trigger epilepsinya. Tetapi ada juga epilepsi yang kita tahu penyebab dia itu tertrigger. Misalnya pada saat dia melihat flash ya. Kalau buat kamu nih yang sering ataupun memiliki aplikasi TikTok dan sering buat video kan, mereka ada ya buat video seperti flash warning gitu. Kenapa sih flash itu harus dibuat warning sign? Artinya pada saat mereka menampilkan pergantian skin yang secara cepat bergantian seperti itu bakalan membuat neuron di otaknya itu mengalami eksitasi ya, dan itu bisa tercetuskan seizure di situ. Ataupun ada yang seizure itu tercetuskan pada saat dia membaca dengan cepat ya. Jadi pada saat dia membaca gitu, misalnya membaca buku yang tulisannya kecil-kecil dan dia membacanya dengan aksen yang cepat, nah pergantian kalimat dan baris-baris itu akan membuat dia menjadi epilepsi. Kasus itu ada. Kemudian ada juga epilepsi yang dicetuskan oleh dia melihat kobaran api, itu juga ada. Jadi intinya
epilepsi itu ada yang terprovokasi dengan penyebabnya tadi, dan ada juga yang unprovoked, artinya tidak jelas ya ke-trigger karena apa. Ya mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan tentang long life learning kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. See you on my next video. Bye bye.